Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang mahasiswa angkatan 26, mahasiswa Prodi KIK, SKSG UI yang telah hadir pada mata kuliah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk pertemuan 11. Dalam hal ini saya akan membahas lanjutan dari pertemuan 10 terkait metode penelitian kualitatif. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan apa sih yang disebut dengan penelitian atau metode penelitian ya sebenarnya. Kalau penelitian itu adalah mencari permasalahan atau memecahkan masalah yang ditemukan dalam suatu penelitian. Kemudian hadirlah suatu metode penelitian. Metode penelitian adalah dapat digunakan untuk mencari penjelasan terkait dengan akar masalah dan akibat berbagai konflik atau masalah yang ditemukan. Jadi metode dapat digunakan untuk mencari penjelasan. Kemudian digunakan untuk memahami secara mendalam berbagai aspek konflik atau masalah dalam menemukan pola konflik atau masalah, pemicu konflik atau masalah, dan cara mengatasinya. Digunakanlah yang disebut dengan metode penelitian. Ya, baik, 4 paradigma menurut Creswell dan Clark dalam metode penelitian. Pandangan dunia positivisme yang menjadi landasan penelitian kuantitatif, pandangan konstruktivisme yang digunakan dalam penelitian kualitatif, partisipatoris dalam penelitian tindakan, pragmatisme, landasan penelitian campuran atau mixed method dengan pengembangan penelitian. Kemudian tataran metodologi Creswell, dalam hal ini ada kecenderungan menggunakan asumsi-asumsi filosofis, di mana pendekatan kualitatif, klaim pengetahuan, konstruktivis, advokasi, partisipatoris. Menerapkan strategi-strategi penelitian, fenomenologi, grounded theory, terus etnografi, studi kasus dan naratif, analisis teks, dan penelitian tindakan. Menetapkan metode-metode dalam hal ini pertanyaan-pertanyaan terbuka, pendekatan yang berkembang dan dinamis, fleksibel, emerging, data tekstual, dan gambar. Kemudian menerapkan praktek-praktek penelitian, dalam hal ini mengumpulkan makna dari para partisipan, fokus pada satu konsep atau fenomena, membawa nilai-nilai pribadi ke dalam penelitian, meneliti konteks atau setting partisipan, kemudian memvalidasi akurasi penemuan-penemuan, membuat agenda perubahan atau reformasi, berkolaborasi dengan partisipan. Dalam hal merumuskan suatu metode penelitian dalam penelitian tesis, Anda harus menggunakan metode-metode apa yang digunakan yang aplikatif, yang bisa menjawab atau bisa kita gunakan dalam menjawab rumusan masalah Anda. Jadi bukan semua teori itu digunakan atau dituliskan di dalam proposal penelitian Anda atau tesis Anda ya, namun harus dipilah mana yang pas, mana yang Anda gunakan, mana cara apa yang Anda gunakan dalam menjawab rumusan masalah. Misalnya Anda gunakan pertanyaan terbuka. Ya, dalam hal ini disebutkanlah bahwa pertanyaan-pertanyaan bersifat terbuka dalam proses pengumpulan data melalui wawancara. Begitu. Tujukan siapa yang diwawancarai, ditentukan, disebutkan dalam proposal penelitian Anda. Misalnya Anda mewawancarai dalam hal ini pimpinan yang dalam hal ini mengerti atau memahami terkait soal masalah penelitian Anda. Anda mewawancarai orang yang melakukan. Ya, dalam hal ini mungkin penyidik yang Anda wawancarai agar proses rumusan masalah Anda terjawab. Jadi tidak dalam menggunakan metode-metode penelitian ini hanya bersifat teoritis, tidak. Anda harus mampu menentukan
cara apa, metode apa yang Anda gunakan dalam menjawab rumusan masalah penelitian Anda. Begitu ya, secara garis besarnya. Meskipun banyak yang mungkin pastinya Anda baca buku di mana-mana, pastinya Anda masukkan semua teori-teori penjelasan-penjelasan. Bukan seperti itu. Jadi Anda mampu merumuskan metode yang Anda gunakan dalam proposal penelitian Anda atau dalam tesis yang Anda buat nantinya. Tapi Anda harus memahami, misalnya bagaimana asumsi filosofis. Berarti klaim pengetahuan, klaim partisipatoris, konstruktivis. Jadi Anda harus memilih apa yang digunakan, menerapkan strategi penelitian melalui grounded theory, misalnya studi kasus, misalnya yang Anda gunakan, atau naratif analisis, teks, dan penelitian tindakan. Begitu seterusnya. Kemudian desain riset metodologi oleh Blessing dan Chakrabarty 2009, di mana riset clarification adalah suatu tahapan yang mengharuskan peneliti mencari dan menentukan sejumlah bukti dan indikator untuk mendukung asumsi bagi formulasi tujuan penelitian yang realistik dan berfaedah. Pada tahap deskriptif studi pertama, peneliti harus menjelaskan tujuan spesifik dan fokus penelitian. Studi pustaka yang dilakukan sebelumnya dapat dimanfaatkan dan didalami pada tahapan ini. Jika studi kurang memahami peneliti, melakukan studi empiris melalui observasi dan wawancara atau teknik pengumpulan data lainnya. Keseluruhan dilakukan agar peneliti memiliki pemahaman mendalam, komprehensif akan masalah, konteks masalah, jejaring masalah, faktor-faktor atau variabel yang terkait dengan masalah, dan fokus penelitian. Nah, jadi saya ulangin lagi, dalam hal ini riset clarification, di mana adalah suatu tahapan mengharuskan peneliti mencari dan menentukan sejumlah bukti dan indikator untuk mendukung asumsi bagi formulasi tujuan penelitian yang realistik dan berfaedah. Jadi Anda mencari asumsi-asumsi dari jawaban-jawaban atau rumusan-rumusan masalah yang Anda buat, dan asumsi-asumsi inilah yang menjadi disebut dengan riset clarification, atau pada tahap deskriptif studi dalam hal ini. Jadi peneliti sudah memperoleh studi pustaka. Kemudian dalam proses studi pustaka tersebut, peneliti kurang memahami, maka perlu dilakukan studi empiris dalam menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan peneliti dalam fokus penelitian. Ya, jika studi kurang dipahami, kemudian keseluruhan dilakukan agar peneliti memiliki pemahaman mendalam, komprehensif akan masalah, konteks masalah, faktor-faktor apa, variabel dan masalah, dan fokus penelitian itu terjawab. Begitu yang disebut dengan deskriptif studi pertama. Kemudian desain riset metodologi oleh Blessing and Chakrabarty, dalam hal ini dikenal dengan perspektif studi. Merupakan tahapan yang mengharuskan si peneliti secara kritis mengevaluasi dan merefleksikan apa yang telah dihasilkan secara kritis, mengevaluasi dan merefleksikan apa yang telah dihasilkan sebelumnya. Jadi yang telah dihasilkan dia, kemudian yang telah dihasilkan sebelumnya, merumuskan masalah, fokus penelitian menjadi lebih definitif, menyusun skenario pelaksanaan penelitian, memilih desain yang akan digunakan bagi pelaksanaan penelitian dan berbagai pendukung untuk membuat penelitian efektif, efisien, dan berhasil. Jadi preskriptif namanya. Kemudian ada lagi penelitian deskriptif dengan studi 2. Dalam hal ini merupakan kajian empiris kedua yang berisi kegiatan inti penelitian. Berbagai temuan dikaji, evaluasi. Pada tahap ini kemudian dievaluasi apakah tujuan penelitian telah tercapai, apakah masalah penelitian telah terjawab, apakah hasil penelitian dapat berfaedah. Hal ini merupakan pelaksanaan uji dan kaji empiris, sehingga apakah jawaban rumusan masalah telah tercapai dan perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Jadi sebenarnya kalau deskriptif studi penelitian pertama, dia melakukan studi pustaka dulu, kemudian dia melakukan penelitian empiris, ya kan, dalam menjawab rumusan masalah. Namun pada deskriptif yang kedua, dia lebih
dari data kajian empiris kedua yang berisi kegiatan inti penelitian, berbagai temuan dikaji, dievaluasi lagi, kemudian tahap ini kemudian dievaluasi apakah tujuan penelitian itu telah tercapai. Ya, dari hasil data yang sudah dilakukan, kalau memang tidak ditemukan, maka dilakukanlah evaluasi pada tahap evaluasi proses penelitian itu dan menilai apakah masalah penelitian telah terjawab, apakah hasil penelitian dapat berfaedah, merupakan pelaksanaan uji dan kaji empiris sehingga apakah jawaban rumusan masalah telah tercapai dan perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Di sini saya menyampaikan beberapa hal dalam faktor-faktor kontekstual mempengaruhi sebuah rancangan. Ini ada diagram, di sini ada pertanyaan penelitian. Kemudian dari pertanyaan penelitian timbullah kerangka konsep, timbullah tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian adalah permasalahan yang teramati. Kalau kerangka konseptual itu ada pengalaman pribadi, teori yang ada dan penelitian sebelumnya, kemudian penelitian eksplanatoris dan kemudian eksperimen dalam hal ini, kemudian data dan kesimpulan. Jadi kerangka konseptual itulah yang akhirnya menghasilkan data dan kesimpulan. Kemudian dianalisis lagi melalui validitas suatu data, kemudian pertanyaan penelitian itu menggunakan metode yang digunakan itu adalah percakapan penelitian yang gaya penelitian yang disukai, paradigma penelitian, setting penelitian, norma dan etika dalam proses penelitian, pendanaan, terus keluhan, masalah partisipan, tujuan pribadi dalam hal ini. Itulah tujuan-tujuan, metode atau faktor-faktor konteks yang mempengaruhi sebuah rancangan penelitian atau proposal penelitian. Anda bisa pahami betul bagaimana pertanyaan penelitian itu dirumuskan dan tujuannya untuk apa, kemudian digunakan metode apa, kerangka konsep yang dihasilkan dari pertanyaan penelitian itu bisa divaliditaskan seperti apa. Itulah yang disebut dengan faktor kontekstual mempengaruhi sebuah rancangan penelitian Anda ke depan. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Dalam membuat dalam memperoleh data, kita harus memahami dulu instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen data atau alat penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Seberapa validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memahami objek penelitian baik secara akademik maupun logistiknya. Jadi kalau di KIK ini, jadi Anda sudah paham betul instrumen itu adalah bahwa diri Anda sendiri sebagai peneliti, kemudian meliputi validasi terhadap pemahaman Anda terhadap metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan Anda terhadap bidang yang diteliti, yakni penelitian ilmu kepolisian, terkait misalnya penegakan hukumnya, proses penyelidikannya, proses penyidikannya, proses penegakan hukumnya, kemudian masalah-masalah sosial yang ada. Hal inilah yang harus Anda pahami terhadap bidang yang nantinya akan diteliti. Terus kesiapan peneliti untuk memahami objek penelitian baik secara akademik maupun logistik. Kemudian penelitian kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisa data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuan. Penelitian kualitatif bersifat holistik, dinamis, menyeluruh, tidak dapat dipisahkan ke dalam variabel. Oke, selanjutnya teknik pengumpulan data. Bagaimana proses teknik pengumpulan datanya, Bu? Oh, bisa kita lakukan melalui proses observasi. Observasi partisipan
partisipatif merupakan observasi pasif, observasi moderat, observasi aktif, observasi lengkap, atau observasi terus terang dan bersamar, observasi tak terstruktur. Itu bentuk-bentuk observasi. Kemudian wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, dokumentasi, triangulasi, atau gabungan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Jadi Anda bisa misalnya menentukan observasi pengamatan yang Anda lakukan menggunakan observasi misalnya partisipatif. Dalam hal ini partisipatif yang seperti apa? Observasi pasif. Jadi Anda hanya melihati, mengamati proses objek penelitian Anda, proses subjek penelitian Anda dalam menghasilkan jawaban penelitian yang Anda rumuskan dalam hal ini. Kemudian perlu nggak Anda melakukan wawancara terstruktur? Oh perlu Bu, saya lebih ke tidak struktur saja, karena kalau tidak terstruktur, jadi saya lebih banyak jawaban yang akan disampaikan oleh informan saya. Silakan, karena wawancara terdiri dari wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian ada dokumentasi, ya, bisa menggunakan triangulasi antara penggabungan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Begitu. Selanjutnya, analisis data kualitatif. Setelah kita mengumpulkan data yang ada, ya, kemudian data itu sudah tersedia, mau diapain? Dilihat aja, Bu. Ya tidak. Jadi tahapan yang harus dilakukan adalah menggunakan analisis data. Pada analisis data pada penelitian kualitatif, yakni adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat disampaikan kepada pihak lain. Jadi fungsi analisis data adalah proses dalam hal mencari dan menyusun secara sistematis, kemudian dari hasil data yang diperoleh itu kita mampu melakukan sintesa, kemudian memilih mana yang menjadi yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat disampaikan kepada pihak lain sesuai dengan rumusan masalah yang kita buat. Ya, jadi analisis data itu kemampuan kita menganalisis data yang sudah kita peroleh untuk menjawab rumusan masalah. Selanjutnya, pada analisis data kualitatif itu bersifat induktif. Suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Selanjutnya apabila hipotesis diterima, dilakukan secara berulang, akan menjadi sebuah teori. Jadi dari induktif, kemudian kita menghasilkan hipotesis. Ya, hipotesis, kesimpulan lah selanjutnya. Kita perlu lagi terus dilakukan berulang. Dari hipotesis yang ada itu akhirnya menjadi sebuah teori. Itulah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian kualitatif. Analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data. Terdiri dari analisis sebelum di lapangan, analisis secara teliti dan rinci, selanjutnya data didisplay melalui penyajian data dilakukan dalam uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, flowchart, dan informasi terkait data yang diberikan oleh informan atau hasil wawancara yang diperoleh, penarikan kesimpulan dan diverifikasi kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal, didukung dengan data-data yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang disampaikan merupakan kesimpulan yang kredibel. Jadi proses dalam
menyimpulkan suatu data yang diperoleh itu harus dibuktikan dengan data-data yang valid dan konsisten, di mana kita mampu menyampaikan informasi yang kita hasilkan dari wawancara yang diperoleh melalui penarikan kesimpulan. Begitulah proses analisis data. Analisis data menurut Miles dan Huberman, reduksi data perlu dicatat secara teliti dan rinci. Selanjutnya data melalui penyajian data di display, kemudian data dilakukan uraian singkat. Uraian singkat ini terdiri dari bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan informasi terkait data yang diberikan oleh informan atau hasil wawancara kita. Ya, penarikan dan akhirnya kita mampu menarik kesimpulan terhadap rumusan masalah yang kita rumuskan. Kita dapat menjawab rumusan masalah tersebut. Nah, itulah yang dilakukan melalui analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif dalam hal ini, analisis domain memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek penelitian atau situasi sosial. Analisis taksonomi domain yang dipilih selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur internal dilakukan dengan observasi terfokus. Kemudian analisis komponensial mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkonstruksikan antar elemen dilakukan melalui observasi dengan wawancara, terseleksi dengan pertanyaan yang mengkontraskan. Kemudian analisis tema kultural mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan, dan selanjutnya dinyatakan ke dalam tema judul. Suatu data dikatakan valid atau reliability penelitian kualitatif itu dilakukan dengan cara apa ya, Bu? Dapat dilakukan melalui uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Meliputi apa? 1. Kebenaran melalui uji validitas internal, penerapan melalui validitas eksternal, konsistensi melalui reliabilitas, dan naturalis melalui objektivitas. Jadi untuk menguji, selalu pertanyaan dalam ujian tesis, bagaimana suatu penelitian kualitatif atau penelitian Anda ini dapat dikatakan valid atau reliabilitas. Anda bisa menjawab bahwa kita telah melakukan uji keabsahan dalam penelitian kualitatif kita, meliputi nilai kebenaran melalui uji validitas internal, ya kan? Kemudian penerapan melalui validitas eksternal, konsisten melalui reliabilitas, dan naturalis melalui objektivitas. Jadi ini reliable dan objektif bahwa penelitian kualitatif saya ini. Nah, gimana cara ngujinya? Oke. Uji kredibilitas data. Untuk kita dikatakan punya kredibilitas data kita, uji yang bisa kita lakukan, kita melakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi data. Kita gunakan triangulasi data, artinya ada gabungan antara wawancara, observasi, dokumentasi dalam triangulasi data, kemudian diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus, member check. Jadi uji kredibilitas data atau atau keabsahan data itu bisa kita lakukan melalui berbagai hal, melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, kita gunakan triangulasi data untuk memperoleh data yang memang kita butuhkan dalam menjawab rumusan masalah, atau kita melakukan analisis kasus, diskusi dengan teman sejawat atau dengan member check. Itu menentukan uji kredibilitas data. Kemudian pengujian transferability
atau pengujian validitas eksternal. Dalam penelitian kualitatif itu menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus menjelaskan hasil penelitian secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Ya, pengujian validitas eksternal. Jadi memang yang mungkin yang akan kita wawancarai adalah yang merupakan subjek dalam penelitian kita dan objek dalam penelitian kita, orang-orang yang kita validitas eksternalnya itu bahwa kita mampu menjelaskan hasil penelitian secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya serta berfaedah dalam hal ini. Kemudian pengujian dependability atau reliabilitas. Pada penelitian kualitatif, penelitian yang reliable adalah penelitian yang dapat mengulangi atau merefleksikan proses penelitian. Melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam hal ini dari merumuskan masalah, melakukan penelitian, memperoleh data, menganalisis data, sampai memperoleh kesimpulan. Sehingga peneliti dapat menunjukkan bukti dalam proses penelitian yang dilakukan. Jadi reliabilitas adalah Anda bisa membuktikan proses penelitian Anda. Dinyatakan bahwa ini reliable. Memang Anda teliti. Dari hasil penelitian saya jumlahnya sekian, atau dari hasil penelitian saya menunjukkan bahwa penyidikan itu berlangsung sesuai dengan pelaksanaannya, atau mungkin terjadi permasalahan dalam proses penggunaan penyidikan secara elektronik misalnya. Nah, ini bisa dilakukan dan Anda bisa menentukan bahwa proses penelitian yang tadi saya sebutkan dalam proses dari merumuskan masalah, kemudian Anda merumuskan metode yang akan Anda gunakan, kemudian Anda melakukan seminar proposal, kemudian Anda melakukan penelitian, kemudian mengumpulkan data-data, kemudian dalam proses mengumpulkan data-data Anda menganalisis data sampai Anda memperoleh kesimpulan. Itulah yang disebut dengan proses penelitian, sehingga penelitian ini dikatakan reliabilitas. Baik, selanjutnya pengujian objektivitas penelitian. Penelitian objektif jika hasil penelitian sudah disepakati banyak orang. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas. Jangan sampai proses tidak ada, tapi hasil ada. Jadi pada dasarnya gini, sebenarnya memudahkan peneliti dalam hal ini kan peneliti sebenarnya sudah memperoleh jawaban sementara ya, jawaban sementara terhadap hasil penelitian. Namun proses penelitian itu harus ada, harus dilakukan. Sehingga hasil yang sudah ada ini merupakan proses dari suatu penelitian yang reliabilitas dan objektivitas. Objektivitas artinya penelitian objektif jika hasil penelitian sudah disepakati banyak orang, sepertinya merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas. Oke, terima kasih buat perhatian mahasiswa mata kuliah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pada pertemuan Zoom, pertemuan 11 ini, saya ingin Anda mempresentasikan proposal penelitian yang sudah Anda siapkan, dan kita akan melihat metode yang Anda gunakan dalam membantu Anda menjawab rumusan masalah yang telah Anda rumuskan dan fokus penelitian Anda di mana. Oke, sampai ketemu lagi pada pertemuan ke-11. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Salam sejahtera bagi kita semua.